Media sosial ini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah alat, adalah wasilatun min wasailil haya, adalah satu di antara banyak alat kehidupan. Ada follower dia di Alor NTT yang sebelumnya bukan muslim, convert ya, login jadi muslim. Coba bayangkan. Jadi justru mudah, tinggal tantangannya bikin sekreatif mungkin, diviralkan seviral mungkin. Kan program-program kreatif yang semacam ini sangat diperlukan untuk melestarikan kehidupan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ajeng Fatma, Sobat K, spesial di bulan Ramadan kali ini buat nemenin kamu menunggu berbuka puasa. Tentunya bareng Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. berpuasa Ustadz. Ya, harus tetap sehat, semangat. Iya, benar. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat, semangat, bahagia karena bisa menyapa Sobat K semuanya. Oke, Ustadz, kali ini kita mau ngebahas terkait dengan yang lagi viral, yang lagi ngehits juga, karena memang di era digitalisasi sekarang ini informasi dan juga teknologi itu semakin berkembang dengan pesat, apalagi lewat media sosial. Nah, sekarang ini juga yang lagi menguasai di media sosial itu kan generasi Z ya, Gen Z Ustadz. Sebenarnya kita yang muslim selaku Gen Z boleh nggak sih Ustadz dalam memanfaatkan media sosial itu dalam untuk urusan dakwah Islam? Begitu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sobat K yang memang mayoritasnya adalah penghuni dunia maya. Dan sampai saking mayanya lama masuk kamar, nggak keluar-keluar, dikira frustasi sama ibu bapak. Ya. Tapi memang itu fakta. Data menunjukkan bahwasannya Gen Z itu adalah generasi yang paling lama hidup bersama dengan gadgetnya. Betul. Tentu gadget nggak sekedar gadget, artinya bukan sekedar barang kotak ini saja, enggak. Tapi sesuatu yang ada di dalamnya. Entah itukah game, entah itukah WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Nah, bahkan karena kan begini, ada anekdot begini. Kalau orang Nusantara zaman dulu itu gak berani keluar, gak pede lah, gak gagah, gak merasa gagah kalau keluar tanpa keris. Senjatanya. Atau orang ya. Madura gak keluar tanpa arit, gitu. Anak-anak zaman sekarang gak keluar tanpa gadget, tanpa handphone gitu. Bukan karena sekedar kotak ini saja, tapi sesuatu di dalam kotak ini. Fungsi, lebih maksudnya secara fungsi begitu. Bahkan saya sering bikin anekdot begini. Kalau orang zaman dulu godaannya harta, tahta, wanita atau cinta. Orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang godaannya kuota, data, dan pulsa. Aduh. Makanya kemudian ketika ada notifikasi nih, habis kuota, respon hati kita itu apa? Baca aja ada notifikasi, entek gitu, langsung gitu, kayak sesuatu yang besar, sesuatu yang genting, sesuatu yang gawat dan sebagainya. Ya kecuali ini notice ya, kecuali kok yang tethering sama temennya bro, tethering gitu. Beda lagi ceritanya ya Ustadz yang ya. numpang wifi itu beda. Tapi yang pasti membuat kita gelisah, membuat kita galau dan sebagainya. Data menunjukkan bahwasannya Gen Z adalah yang paling banyak megang gadget dan mencengangkan angkanya nih. Dalam satu hari generasi Z mengakses media sosial itu 7 jam sehari. Bayangkan. Enggak usah. Saya kan sekolah, saya kan kerja, saya kan istirahat. Enggak 7 jam. Iya, maksudnya 7 jam sehari itu enggak seketika langsung dari jam 6 sampai jam 6 tambah 7 berapa? 13 sampai jam 1. Benar. Enggak harus gitu, enggak harus berketerusan, enggak. Tapi coba deh kita refleksikan diri kita. Bangun tidur, lihat alarm atau apa notifikasi dan sebagainya, buka sudah cek ada yang DM enggak, ada yang lihat story enggak dan sebagainya. Itu aja scroll, pengennya sih cuma lihat doang, tapi 5 menit 10 menit ada itu, baru bangun tidur. Saya itu sambil makan scroll lagi. Saya itu berangkat di jalan pas naik Gojek atau pas dianterin sama orang tua dan sebagainya,
scroll lagi. Artinya 7 jam itu nggak serta-merta berurutan, tapi Akumulasi iya, ya. itu akumulasi. Benar. Itu akumulasi dalam sehari, rata-rata generasi Z itu menghabiskan 7 jam sehari. Generasi milenial menghabiskan 6 sampai 7 jam sehari bersama dengan medsosnya. Nah, artinya apa? Memang ini adalah sebuah dimensi, sebuah universe, sebuah dunia yang mau nggak mau menyapa zaman kita, begitu. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin, apalagi di Indonesia ini kan jumhur, mayoritas dari penduduknya itu adalah muslim. Nah, maka dari itu dunia media sosial di Indonesia mau nggak mau, sadar nggak sadar, ya otomatis terpengaruh oleh warna-warna muslim, gitu. Itu udah automatically. Dan juga jangan kaget ya kalau media sosial di Roma Italia misal, ya dominannya Katolik dan sebagainya. Itu udah memang masyarakat sana. Sebagaimana di sini dominannya adalah Muslim. Nah, sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, media sosial ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah alat, adalah wasilatun min wasailil haya, adalah satu di antara banyak alat kehidupan. Kan coba kita cek. Ini statusnya hanya alat, bukan tujuan. Ini penting saya tegaskan di sini agar kita itu tidak terjebak bahwa hidupku hanya untuk media sosial. Hidupku untuk bikin story yang keren gitu. Hidupku untuk ngonten. Enggak, ngonten boleh, foto yang keren monggo dan sebagainya. Tapi itu hanya wasilah. Ini perlu Anda sadari, bukan tujuan. Nah, karena dia hanya wasilah, hanya alat, manfaatkanlah secara cerdas gitu. Kalau perlu lama ya lama tapi yang efektif, kalau perlu cepat ya udah sekedarnya aja dan sebagainya. Nah, tapi yang pasti kita selaku user harus cerdas dalam mengelolanya. Media sosial sendiri, gadget sendiri itu adalah salah satu alat di antara banyak alat kehidupan. Kalau zaman dulu nggak ada media sosial, adanya tabligh akbar. Ini kalau kita bicara dalam konteks muslim, dalam konteks dakwah. Zaman dulu ada perkumpulan-perkumpulan. Zaman sebelumnya lagi, zaman para wali songo datang ke sini pakai pertunjukan teater pewayangan. Jadi wayang-wayang yang sudah viral, sudah sering di zaman itu di masyarakat Hindu, Buddha dan animisme. Nah, terjun ke situ pewayangan, tapi tiket masuknya itu jimat Kalimosodo. Nah, tiket masuknya jimat Kalimosodo. Itu uslub zaman dulu. Itu cara, boleh saja gitu. Tapi jangan fanatik bicara dan kalau efektif pakai, kalau mungkin ada perbarui gitu loh. Nah, zaman sekarang sesuatu yang viral, sesuatu yang lagi in, sesuatu yang benar-benar kepake di zaman kita adalah media sosial. Gitu. Nah, maka tinggal kita bagaimana caranya cerdas menggunakannya, termasuk dalam konteks dakwah begitu. Oke, tips-tipsnya Ustadz, ini bagaimana untuk anak muda khususnya ya dalam melakukan dakwah melalui media sosial. Betul. Baik. Yang pertama begini, inilah enaknya Islam ya. Enaknya kita itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani, mempekerjakan atau mengamanahkan kepada seseorang di luar kesanggupannya. Nah, termasuk dalam konteks dakwah. Masing-masing dari kita, all of us, itu sangat bisa mengambil peran sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang punya ilmu ngajar, yang punya uang nyumbang, yang punya alat atau skill jadi panitia, yang nggak punya apa-apa tapi cuman punya story, punya Instagram, punya apa, bantu share. Udah, definisi dakwah itu nggak harus ceramah. Definisi dakwah itu nggak harus ceramah. Yang punya skill Photoshop atau Adobe Illustrator desain, bantu bikin desain-desain acara dakwah atau hadis-hadis tuh dibikin desain-desain yang bagus, di-share dan seterusnya. Artinya apa? Kita bisa berperan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Rusat aku gak kober menurut. Gak kober mana yang kerja, gak kober itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia itu gak sempat udah gak sempat, udah kerja, udah ngurusin rumah, udah macam-macam, udah pusing dan sebagainya. Ya Anda sekedar ambil konten, mana konten yang menurut Anda bagus, share. Sehari sekali aja share informasi positif, itu akan jadi tabungan investasi kebaikan dan pahala untuk Anda. Gitu. Jadi Masya Allah ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, job desk-nya itu udah ada.
Sesuai dengan volunteerism, sesuai dengan kesukarelaan kita masing-masing, sesuai dengan passion kita masing-masing gitu. Jadi semua bisa ambil bagian di dalam dakwah di media sosial sesuai dengan porsi dan proporsinya masing-masing. Tapi kalau sekedar dalam nge-share mungkin di story begitu ya Ustadz, ini kadang ada perasaan dari dalam diri kita, aduh takut dikira sok-sokan. Gimana itu Ustadz? Sok suci lu kan. Mending daripada sok najis. Nah. Sama-sama sok-sokan. Iya gitu. benar. Karena gini, benar bahwa nobody's perfect. Ini kata orang Madura. Orang Madura mengatakan nobody's perfect. Ini orang Madura yang kuliah di London. Ngomongnya kayak gitu. Gak ada orang yang sempurna. Itu benar. Sama termasuk yang ceramah-ceramah gini-gini. Apakah sempurna tanpa dosa? Enggak juga. Kalau di list ya banyak dosa dan sebagainya. Tapi paling enggak harus ada satu titik ideal. Harus ada satu cita-cita dan harapan. Kita enggak boleh ngaku saya orang soleh gitu. Enggak boleh. Tapi di saat yang sama wajib bagi kita harus punya himmah, punya azam, punya niat, punya tekad, punya cita-cita jadi orang soleh. Jadi jangan sampai ya kan gue banyak dosa, ya udah sekalian bejat aja. Tak niatin sekalian rokok wis. Enggak boleh niat kayak gitu. Paling enggak ada kerentek, ada niat dalam hati. Meskipun nobody's perfect, gak ada orang yang sempurna, tapi kita ya ingin jadi orang yang baik, ingin jadi orang yang suci, meskipun gak mungkin, atau ya bukan gak mungkin, maksudnya awakmu sopo gitu dan sebagainya. Tapi harus ada cita-cita ke sana. Karena kalau kita biarin diri kita itu terjerumus dosa-dosa tok, gak suci, najis tok dan sebagainya, itu justru membuat setan seneng. Gitu. Meskipun kita berdosa, tapi kita punya cita-cita dan harapan jadi orang baik. Lah, cita-cita harapan itu membuat setan was-was. Waduh, nanti jangan-jangan tengah jalan dia tobat nih. Gue udah capek-capek nyesatin dia, tiba-tiba dia tobat dan Allah kan Maha penerima tobat. Itu siapa yang paling frustasi ketika kita tobat? Setan. Udah capek, udah usaha-usaha, apalagi Ramadan. Ampunan dari Allah, Masya Allah. Udah capek-capek nyesatin, ngegodain, tipu daya macam-macam. Loh, kok tobat? Duh, kurang ajar. Siapa nih? Oh, satu ustaz itu gara-gara ini. Jadi kita musuh-musuh setan paling nyata ini kayaknya ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya memang setan itu adalah musuh yang paling nyata dan di antara cara setan adalah ya sok-sokan tadi itu. Sok-sokan. Jadi mending kita punya niat, kita punya cita-cita, meskipun memang kita ngaku kita nggak suci-suci amat, kita nggak seideal itu, tapi kita pengen menuju kondisi itu. Gitu. Apakah memang seberpengaruh itu ya media sosial Sobat K? Nah, sesaat lagi kita bakalan bahas lebih dalam lagi bersama Ustadz Hutri, founder dari Majelis Kaul Indonesia. Sebelum lanjut nonton ya Sobat, Alifa ingetin nih, jadikan Ramadan ini sebagai titik balik dalam hidup kamu. Bebaskan diri dari segala tipu daya dunia dan nikmati manisnya iman Sobat. Subscribe dan share video ini biar makin banyak yang merasakan manfaatnya ya. Kembali dalam dakwah milenial bersama saya Ajeng Fatma dan juga Ustadz Hutri, founder dari Majelis Kaul Indonesia Sobat Ki. Nah, tadi kita sudah ngebahas ya lebih dalam terkait dengan memang seberpengaruh itu ya media sosial kalau dipegang sama anak muda terkait dengan penyebaran agama Islam. Bagaimana Ustadz Hutri? Banget. Bahkan ada anekdot begini. Orang tua termasuk kan orang tua ini lebih mapan kan, karena udah punya income sendiri, udah punya pekerjaan tetap, udah punya kekuasaan sendiri. Orang tua mungkin lebih mapan, dia bisa beli handphone, beli gadget yang mumpuni, bisa. Tapi untuk ngoprek-ngoprek isinya, kalah sama anak muda. Anak muda itu, anak teman-teman tuh, teman-teman pinggiran, gadget 1 jutaan. Aduh, kamera berapa piksel dan sebagainya, tapi dioprek-oprek aplikasinya, noise reduction dan sebagainya, udah jago banget. Orang tua kan mana peduli itu dengan cara-cara. Jadi kalau ngomong kreativitas hasil di media sosial, anak muda jagonya. Tapi kalau memang fasilitas yang mampu beli spek tinggi, mampu beli iPhone, mampu beli apa dan sebagainya, ya mungkin orang tua lebih mampu. Nah, tapi anak muda surplus kreativitas. Gitu. Itulah kemudian kenapa dakwah di media sosial itu sangat subur, sangat viral karena ditopang oleh kreativitas teman-teman muda semuanya nih. Gitu. Dan ingat, gak harus semuanya ceramah, dakwah itu gak harus ceramah, tapi di bagian apapun yang kita bisa ambil bagian. Nah, anak muda ini kan juga perlu yang namanya pembelajaran Ustadz. Nah, ini boleh dong Ustadz dikasih spill nih, tokoh mana saja yang kiranya ini bisa untuk dijadikan pedoman untuk anak muda. Oke, jadi sebagaimana
di dunia nyata itu ada kiai, ada tokoh, ada figur yang dominan. Dan memang kita butuh figur. Manusia ini membutuhkan contoh konkret. Manusia itu membutuhkan real. Mana sih orang yang bisa diikuti dan sebagainya, kayak gitu. Sebagaimana di dunia nyata itu terjadi seperti itu. Nah, orang kan juga berkumpul ya, ketika seorang kiai datang berkumpul. Sama di dunia maya juga sama, ada kiainya, ada tokohnya, dan orang juga ngumpul di mana? Di following, di followernya itu, ada basis massa di followernya dan sebagainya. Nah, kalau kita cek beberapa tokoh-tokoh yang muncul ya di balik viralnya dunia maya, dakwah dunia maya akhir-akhir ini. Kita cek dulu, ini kayak on the spot aja, ada 7 ranking sih ya, di ranking dulu. Iya, contoh ada misal nih, ya. Kebetulan sahabat saya sendiri dan saya pernah nginep di rumahnya, di kamarnya. Bahkan saya juga kaget, ternyata dia adalah tokoh agama. Ini dalam rumpun tokoh agama ya, jangan bandingkan sama artis, beda. Kalau sama artis gak ada apa-apanya, tapi kalau dalam rumpun tokoh agama, dia adalah tokoh agama dengan jumlah follower paling banyak se-Asia Pasifik, nomor 1. Se-Asia Pasifik. Artinya tokoh agama berarti bukan hanya Islam. Kalau dibandingkan dengan pendeta atau dengan yang lain-lain, tetap followernya paling banyak se-Asia Pasifik. Siapa dia? Ustadz Hanan Attaqi, misalkan. Ustadz Abdul Somad nomor 2 di Instagram dan sebagainya. Nah, saya sharing langsung, ketemu langsung sama orangnya, lalu kemudian pernah nginep juga di pondoknya dan sebagainya. Nah, di situ bisa muncul tuh gimana bahwa memasuki dakwah dunia media sosial itu tidak bisa monoton, membutuhkan kreativitas. Jadi kenapa kok kemudian Ustadz Attaqi itu bikin program sharing time, bikin program ngabuburit kalau pas puasaan. Sore-sore itu skateboardan dulu sama anak muda. Terus kemudian bikin program-program yang memang asik-asik untuk anak muda. Karena memang dia mengatakan anak muda ini sudah terlalu lama jauh dari agama. Kalau tiba-tiba diajak ngaji kitab gitu, kaget dia, loh apa itu? Bahwa nanti berproses iya, tapi kalau langsung, wah itu akan kaget. Nah maka dari itu dibutuhkan uslub-uslub seperti ngumpulkan para penghobi Vespa, penghobi motor rally dan sebagainya. Dia punya program seperti itu. Yaitu untuk apa? Untuk menjangkau segmentasi massa dan medau objek dakwah agar mau dengerin nasihat-nasihat kebaikan gitu. Nah, dan itu semua dia nggak terjun langsung, cukup pakai media sosialnya. Hari ini loh kita menghubungi komunitas rider. Oh no, tinggal nyariin aja, tinggal ya tinggal rapat pun bisa online, dikemas gimana nih event yang untuk komunitasmu keren, nyaman, tapi untuk dakwah juga dapat. Oh, kita ngabuburit nih, ride. Iya, benar. Ngabuburit. Jadi sambil motoran keliling kota, bersihin masjid, nanti buka puasa takjilan di masjid tertentu dan sebagainya. Jadi memang butuh kombinasi ide-ide kreatif yang dipublikasikan lewat dunia maya untuk kemudian diaplikasikan di dunia nyata. Dan itu sadar gak sadar mengandung social impact. Ada impact sosialnya, economical impact. Sponsor-sponsor pada banyak masuk. Apa ini kok bagus nih? Apa ini kok banyak nih dan sebagainya. Itu keren banget. Jadi mengcombine banyak maslahat, banyak kebaikan dalam satu event dakwah dan sebagainya. Itu kalau saya pribadi saya inspiring banget tuh kepada sahabat saya ini Ustadz Hanan Attaqi gitu. Itu juga yang buat saya di Majelis Gaul, saya gak berpuas diri pada bikin 1 atau 2 program tertentu aja, tapi bermacam-macam. Terus ada juga ini penguasa TikTok nih ya, Tadi kan penguasa Instagram nih. Nah, sekarang penguasa TikTok. Seorang dulu bocil ya, dulu bocil, kelahiran Mekah, tapi asli orang Madura ya. Nah, tapi sekarang udah Masya Allah remaja, ganteng dan kayaknya siap nikah ya. Namanya Laura Hussein Basaiban atau Basyashman. Ini orang dikenal sebagai orang yang menggeser TikTok dari yang sebelumnya kanal untuk joget-joget doang, menjadi kanal ceramah gitu, bayangkan. Jadi jumlah likers, jumlah followers, jumlah orang yang ngepoin Basyashman atau Kadam Siddiq atau Hussein Basaiban itu lebih banyak dibanding orang yang ngepoin ya yang joget-joget dan sebagainya. Artinya bergeser. Bisa gitu bergeser. Lebih viral malah yang ceramah dan sebagainya. Beliau kelahiran Mekah Al-Mukarramah, ayahnya adalah murid
lama dari Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani di Rusaifah di Mekah. Husain pun lahirnya di Mekah, makanya logat-logatnya itu logat-logat kalau ngomong bahasa Arab, takalam bil lughatil arabiyyah, itu kayak orang Arab banget gitu, kayak orang Arab banget. Dan asli orang Madura. Nah, waktu itu pernah ke Jember dan Masya Allah, gak usah pakai banner, gak usah pakai apa, cukup pakai nge-share pamflet cuman ini doang. Iya. Set gitu. Udah ribuan yang datang. Karena berbasis dari follower tadi. Betul. Ya, contoh lagi berikutnya ada di kalangan habaib nih misalkan dari kaum Alawiyin, yaitu Habib Ja'far ya. Habib Ja'far yang kita lihat program-programnya baik di YouTube maupun di Instagram maupun di TikTok ya. Ada program login ya. Di mana itu kita mencoba untuk mempersuasi lawan bicara yang beda agama untuk masuk ke dalam agama, tapi di situ juga ada nilai edukasi bahwa oh ternyata di agama lain itu ada kayak gini ya gitu. Betul. Bahwa beliau punya prinsip Islam, ya kan namanya ngajak masa nggak boleh gitu. Login masa nggak boleh gitu. Tapi tanpa paksaan dan ada nilai edukasi. Oh ternyata di agama lain juga begitu. Jadi tidak hanya dijudge tapi juga sharing bareng gitu. Ya agama lain bisa sharing keunggulannya apa, poin-poin ibadahnya apa dan sebagainya. Yang Islam pun juga demikian dan sebagainya. Nah, program-program kreatif yang semacam ini sangat diperlukan untuk melestarikan kehidupan Islam. Karena kalau nggak gitu, dan memang inilah metodologi para dai, para wali dalam menyebarkan Islam. Karena kalau nggak begitu, orang akan memandang bahwa oh kalau gitu Islam itu hanya untuk yang kalangan santri-santri itu aja, yang ngaji-ngaji aja, ya udah, yang santri ya santri, yang bukan santri ya maksiat nggak apa-apa gitu, nggak Islami nggak apa-apa gitu. Okay. Tapi dengan adanya uslub-uslub kreatif, ide-ide kreatif, narasi-narasi yang kreatif, itu membuat orang yang di luar santri, di luar kalangan yang memang orang spesifik ngaji, itu jadi ketarik juga. Oh iya ya, kayaknya emang hidup yang benar, hidup yang baik itu kayak gini ya, yang Islami ya dan sebagainya. Okay. Jadi nilai-nilai takwa tidak hanya berhenti di pagar-pagar pesantren, tapi lebih dari itu juga bisa menyentuh kaum perkantoran, milenial dan Gen Z yang ada di tempat nongkrong dan sebagainya. Oke, memang banyak banget ya Sobat Ke ya. Dan tentunya Sobat, ini kamu bisa untuk lebih detail lagi terkait dengan pembahasan media sosial di tangan anak muda untuk dakwah Islam seberapa kuat. Nah, tentunya dalam dakwah milenial. Tahu nggak sih Sob, di bulan Ramadan ini kita tuh dianjurkan untuk makan lebih sedikit, tidur lebih sedikit, tapi beribadah yang lebih banyak. Nah, makanya jangan lupa buat subscribe dan like video ini biar ibadah kamu lancar terus ya. Kembali lagi bersama Ajeng Fatma Sobat Ke dalam dakwah milenial bersama Ustadz Hutri, founder dari Majelis Kaul Indonesia Sobat Ke. Tadi menarik banget ngomongin soal tren. Nah, ini anak muda Ustadz sering banget ngikutin tren-tren yang ada di TikTok. Contohnya tuh joget-joget, boleh nggak sih Ustadz? Kadang juga tren yang aneh-aneh, gak cuma joget, tren yang bahaya. Bener. Ngonten jalan pas pintu mobil buka sambil mobilnya jalan. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Ustadz kalau mengcombine dengan tren-tren yang aneh-aneh itu dengan dakwah diselip-selipin agak ada Islam-Islamnya seperti itu? Saya yang sedikit ingat itu sebenarnya bukan boleh nggak boleh ya, tapi tepat atau nggak tepat gitu. Kalau tren itu tepat dan sejalan atau bisa lah dipakai, karena tren itu adalah bagian dari behavior, human behavior. Nah kalau bagus ya diapresiasi, kalau nggak bagus ya diluruskan gitu. Nah yang saya ingat itu begini, dulu sempat ada tren di TikTok tuh, ada botol aqua, ada botol air mineral, kemudian ditutup, terus kemudian ditendang, seret gitu. Pas tendang nanti ada editingnya, dia kayak berubah ke tempat lain dan sebagainya. Nah menendang minuman itu nggak sopan, nggak bagus. Kita dalam Islam punya adab dilarang mencela makanan dan minuman. Mencela aja nggak boleh, apalagi nyekeli, jadi orang Jember, nyekeli, disekeli, di kaki, dikasih kaki nggak boleh. Tapi akhirnya beberapa ustadz tuh bikin challenge, akhirnya dia bisa, kan itu ala-ala editing CapCut gitu ya. Jadi dia bisa pindah ke tempat lain, dia bisa ikut tren itu, ya ada air mineralnya. Tapi dari yang sebelumnya nggak ketutup, dari yang sebelumnya ketutup, kemudian dibuka, baca bismillah, minum, langsung pindah ke tempat lain. Artinya apa? Memanfaatkan engagement yang lagi viral di tren itu,
Tapi kemudian meluruskan bahwa Oke. kita ini harus jaga adab kepada makanan dan kepada minuman. Nah, dengan cara dibuka, baca bismillah, diminum gitu. Bukan malah ditendang, bukan malah dikakiin dan sebagainya. Jadi bisa, tapi masalah tepat atau tidak tepat. Bahkan tadi sahabatnya yang saya katakan Ustaz Taki, beliau itu bikin pondok juga, bikin pondok-pondokan. Tapi nama pondoknya itu nggak ngotak coba. Apa nama pondoknya? Kan biasanya pondok itu apa ya? Nama-nama Arab Betul. Yang udah lazim dan sebagainya. Ini pondoknya apa namanya? Pesan, strip, tren. Ada D-nya di belakang. Oke. Pesan, tren. Karena memang beliau punya visi bagaimana menyelipkan pesan-pesan dakwah lewat tren. Tren-tren, Ya, oke. lewat tren. Gitu. Luar biasa sekali ya. Nah Ustadz, tapi sebenarnya ya ini jadi kebingungan. Gimana sih caranya buat kita tuh dakwah terkait dengan Islam, tapi di lingkungan yang jauh sekali dengan agama Islam, meskipun dia itu sebenarnya agamanya Islam, Iya. gitu. Beridentitas Islam tapi bukan entitas Islam. Jadi identitas atau KTP-nya ya Muslim. Islam. Tapi, ayo sholat. Loh, apa musik sholat? Mana gitu loh, apa musik sholat? Loh, masa kami gak sholat dan sebagainya. Atau kalau kata Habib Ja'far tuh pemuda-pemudi tersesat gitu. Tapi ini bukan berarti judgment, enggak, itu bahasa persuasif untuk sesuatu yang ngeri jadi asik dibahas gitu sebenarnya. Oke. Nah, menjangkau justru adanya media sosial itu sangat amat mempermudah menjangkau orang-orang yang memang masih jauh dari agama. Kalau sebelumnya tanpa media sosial nih, kita hanya bisa menjangkau, mengajak pengajian, mengajak acara-acara keagamaan kepada basis-basis massa yang memang sudah ada kantong-kantongnya yang memang udah dekat dengan agama. Di pondok, di pesantren, di masjid, itu udah orang-orang soleh, udah orang-orang baik gitu. Udah orang-orang yang udah ngaji. Tapi gimana orang yang di kantor kerjaan? Di mana orang yang di jauh-jauh dan sebagainya? Nggak kejangkau. Nah, dengan adanya media sosial yang dia terkontenkan, kontennya juga tersimpan di cloud, lalu kemudian bisa dilihat, atau juga kadang-kadang muncul FYP ya, for your page, bahkan trending, viral dan sebagainya, itu secara gak sadar memudahkan orang yang jauh dari agama untuk terasupi ilmu agama. Bahkan banyak kejadian nih, ini ceritanya Kadam Siddiq atau Lora Husin Basaiban tadi itu, ada dia nggak sengaja ngajak orang masuk Islam dan sebagainya, tapi ada salah satu follower dia yang akhirnya masuk Islam di NTT, di Alor, daerah Alor, NTT, bukan ala Jawa ya, ala Jawa kan ngalor ngidul. Iya. Di daerah Alor NTT. Gara-gara lihat kontennya, ya sekedar bagi-bagi daily life. Oh, kok daily life-nya Muslim ini kok bagus ya, kok indah ya gitu. Terus kemudian lihat, oh kayaknya seru deh jadi Muslim nih, hidup itu seru ya, bisa, emang boleh hidup itu seenak ini kalau sebagai seorang Muslim. Sekedar santai aja, sekedar ini, tanpa dia sengaja, tanpa dia sadari, tanpa dia targeting, ada follower dia di Alor NTT yang sebelumnya bukan Muslim, convert ya, login jadi Muslim. Coba bayangkan. Jadi justru mudah, tinggal tantangannya bikin sekreatif mungkin, diviralkan seviral mungkin. Kan dunia maya itu kan www, World Web Wild. Memang liar banget. Biarkan informasi itu menyebar ke hutan belantara media sosial. Nah, nanti itu akan algoritmanya akan sampai kepada orang-orang yang memang layak mendapatkannya. Dan boleh jadi di situ ada hidayah Allah bermain. Hidayah Allah. Jadi kan kita gak bisa ngatur algoritma itu. Bener. Kan. Nah, terus tiba-tiba lu kok muncul. Kita pas lagi galau, lagi mau bunuh diri nih, habis di ghosting, waduh kecewa dan sebagainya. Loh, kok muncul dong dang dong 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 dong. Teman-teman sekalian, jangan putus asa ya, ada Allah gitu. Waduh, itu langsung waduh mau bunuh diri gak jadi jangan bayangkan. Iya, betul. Betapa banyak hal-hal random ya, hal-hal random yang gak kita cari, malah loh kok ketemu gitu inspirasinya dan sebagainya. Maka saran saya, perbanyak konten-konten positif, banjirkan, viralkan konten-konten positif itu. Oke. Nah, ini juga jadi banyak pertanyaan di kita semuanya. Saya juga selaku Gen Z, Ustadz, ini banyak mempertanyakan terkait dengan gimana caranya kita menegur seseorang kalau ada yang kelihatan melakukan kesalahan di media sosial. Kita langsung menegur secara personal lewat message-nya itu, atau bagaimana caranya, Ustadz? Oke. Nah, ini menarik nih.
Di dalam Al-Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u, ajaklah bil hikmah, dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah di sini? Yaitu sesuatu yang burhanul akal, sesuatu yang ngeklik di akalnya dia. Apakah menegur orang, mengajak orang, baik dunia nyata maupun di dunia maya, itu harus pakai ceramah? Wahai saudaraku, bertobatlah kepada Allah. Ingatlah dalil ini. Apakah harus seperti itu? Enggak. Hikmah ini maksudnya burhanul akal. Burhanul akal. Dan kadang cara-cara hikmah itu enggak ngotak banget. Tahu enggak? Kenapa kok Nabi Musa alaihissalam dalam Quran surat Al-Kahfi disuruh berguru kepada Nabi Khidir? Karena Nabi Khidir alaihissalam punya cara-cara yang out of the box di dalam menasihati Nabi Musa yang pada waktu itu sempat grid sampai sempat, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Dapat wahyu. Aku dapat wahyu gitu. Akhirnya oleh Allah ditegur. Itu coba belajar sama seseorang ya, namanya Khidir, coba belajar. Akhirnya belajar sama. Tahu nggak gimana cara Nabi Khidir? Ini mind blowing banget nih. Dalam Quran surat Al-Kahfi ini bisa dicek. Gimana cara Nabi Khidir menyadarkan Nabi Musa bahwa dia memang langit, tapi di atas langit ada langit. Gimana caranya? Naik kapal ya. Lalu kemudian ketika naik kapal bareng, dibolongi itu kapal. Coba gila nggak tuh? Dilubangi. Otomatis Nabi Musa negur, loh, kau kok bolongin kapal itu? Membuat kita semua celaka gitu. Terus dia lubangi, sampai bener air itu masuk, kapalnya tenggelam. Nah tapi ini bukan di tengah laut, ya agak ke pinggir dikit. Sehingga kalaupun toh kapal rusak, tenggelam, itu masih bisa lah ya. minggir ke pantai. Begitu di pantai, tegur, kok bisa gini. Kan udah bilang, kalau ingin ikut aku, kalau ingin magang sama aku, kalau ingin belajar sama aku, tunggu dulu. Jangan tanya alasannya sebelum aku yang menjelaskan. Jangan kau yang tanya, tapi tunggu aku menjelaskan. Ini mind blowing banget. Ini menunjukkan bahwa menasihati itu nggak harus langsung pukul pada ininya, pukul pada orangnya, harus sak jeplak gitu, nggak harus. Lalu kemudian jalan lagi. Setelah daratan, istirahat, udah selesai, baju kering, jalan. Ada anak-anak dibunuh. Coba bayangkan, loh, iku mungkar, kamu kok mateni wong gitu. Kok bunuh orang yang mudah sebagainya. Loh, tadi gimana syarat belajar kita? SOP-nya gimana? Kontraknya waktu belajar. Jangan tanya dulu, nanti saya jelaskan hikmahnya. Gitu. Ini Allah ingin mengajari Nabi Musa biar gak sombong, biar bahwa Nabi Musa memang langit, tapi di atas langit ada langit. Betul. Nah, lalu yang terakhir, udah jalan capek, duduk nongkrong di sebuah rumahnya agak reot. Ayo kita perbaiki rumah ini yuk. Gitu. Lah harapannya Nabi Musa, ya kita dari tadi belum makan ya, lapar. Siapa tahu habis perbaiki rumah ini, ya dapat gaji atau dapat makanan atau apa dan sebagainya. Diperbaiki, seret. Terus Nabi Musa nyodok gitu. Wah ini kita kalau dapat makan dari yang punya rumah, lumayan ini, enak ini. Apa kata Nabi Khidir? Udah, kalau gitu kau gak lulus, selesai kau. Loh kok bisa? Iya. Makanya di atas langit masih ada langit. Nah, itu tamparan buat Nabi Musa. Tadi kenapa kok dilubangin? Karena di seberang sana ada bajak laut yang suka menjarah kapal-kapal kecil. Lah ini tak lubangin. Nah, biar apa? Biar penghuni kapal ini justru selamat dari bajak laut. Kalau enggak nanti mereka diperbudak. Bajak laut zaman dulu itu gak cuma ngambil barang, tapi juga memperbudak orangnya. Daripada mereka jadi budak, mending mereka balik lagi ke pantai. Gitu. Yang kedua, kenapa kok ada anak tiba-tiba jalan kok dibunuh? Nah, karena orang tuanya adalah orang tua soleh. Sementara anak ini ditakdirkan di Lauhul Mahfuz jadi anak yang menyusahkan orang tuanya. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dia dengan keturunan yang lebih soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir tahu takdir Lauhul Mahfuz ini sebagainya. Nabi Musa jadi kan, hei Nabi Musa, jangan kamu sombong, jangan kamu merasa, nggak gitu. Tapi ayo kita jalan-jalan yuk sini. Tapi mind blowing banget jalan-jalannya gitu loh. Iya benar. Travelingnya itu mind blowing dan agak-agak gak ngotak banget. Nah itu diantara bil hikmah itu maksudnya burhanul akal. Nggak harus langsung. Saya pun ketika belajar dari Nabi Musa tadi, ketika menasihati, ketika ada anak misalkan di tim saya di majelis gaul, ada yang agak kurang genah dan sebagainya. Saya kadang nggak langsung pada esensinya, enggak. Tapi saya ajak jalan-jalan dulu, saya ajak biar dia menyimpulkan dengan akalnya sendiri. Nah, tugas kita mind blowing aja. Gitu. Itu bil hikmah itu maksudnya burhanul akal. Yang kedua, wal mau'idhah hasanah. Kalaupun toh menasihati langsung pada inti persoalan, jangan gitu, ojo ngono dan sebagainya, itu adalah dengan mau'idhah hasanah, dengan cara-cara yang baik yang enggak ngejudge, yang tidak
menyakiti hati. Meskipun gini ya, meskipun kita tidak mungkin menyenangkan semua orang, ya apa enggak? Iya betul. Kadang kita udah baik-baik dan sebagainya. Ada aja ya. Kita tidak mungkin menyenangkan manusia. Ridon nas ghayatun la tudrak. Keridoan manusia, artinya semua manusia senang, itu adalah sebuah tujuan yang gak mungkin tercapai. La tudrak, gak mungkin tercapai siapapun, hatta Rasulullah SAW. Nah, menyenangkan semua orang gak mungkin. Buktinya ada perang-perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud dan sebagainya. Nah, tapi setidaknya dengan mau itu hasanah, kita meminimalisir konflik di antara orang yang kita nasihati. Termasuk ketika di medsos, kalaupun harus negurnya dengan cara yang baik. Nah, dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah, kalaupun harus berdebat, harus terjadi tukar opini, tukar pendapat, debatlah dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara yang baik, yang lebih baik. Contoh, kita udah nasihati, kalau menurut saya data itu tidak benar dan sebagainya. Udah baik kita, udah hasanah lah, udah sip, udah bagus. Tapi dia balas, katrok lunjir gitu. Waduh gitu, katrok lunjir. Wah, ini nasihati bagus-bagus kok dia malah nyolot. Nah, kita jangan terpancing nyolot. Wajadilhum, debatlah dia, counter dia, billati hiya ahsan, dengan gak gitu maksudku bro, maksudku itu data inti perlu dikoreksi, ini ada data pembanding nih, komparasi dan sebagainya gitu. Oke, ternyata banyak banget ya Sobat Ki yang baru saja kita ketahui Sobat. Nah, boleh Ustadz untuk diberikan closing statement pada tema kali ini. Anak muda memegang media sosial, bagaimana ini? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini adalah pemegang zaman. Milenial dan Gen Z itu adalah pemegang zaman. Nah, termasuk dalam urusan apapun, dalam urusan bisnis, dalam urusan politik, dalam urusan pendidikan, dalam urusan ekonomi, kita itu pemegang zaman. Meskipun bukan kita pimpinan puncaknya, tapi kita itu sadar gak sadar berpengaruh. Meskipun bukan kita seorang, tapi kita secara kaum, kita secara generasi. Nah, maka dalam konteks ini, dalam konteks dakwah, paling enggak berilah jasamu terhadap agamamu sendiri. Seringan apapun, sereceh apapun. Hatta bahkan sekedar nge-share tipis-tipis kajian kebaikan, atau quote-quote, atau hadis-hadis. Sekedar simple aja dan sebagainya. Ustadz, tapi anak dibully Ustadz. Anak memang dulu anak urakan, anak barbar. Begitu anak posting itu, anak langsung masuk suci. Anggap aja itu pengurang dosa. Apalagi di bulan Ramadan kan ya, share kebaikannya berlipat-lipat pahalanya, dibully bersabar berlipat-lipat mengurangi dosa Anda. Gitu. Kapan lagi kita bisa cari cuan yang banyak di akhirat saat bulan Ramadan kayak begini? Dengan cara apa? Dengan cara dakwah, share semampu yang kita bisa di posisi yang kita bisa ambil peran di situ. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz Sutri untuk sharingnya pada hari ini. Dan tentunya Sobat Ki, banyak banget hal-hal yang kita tahu terkait dengan sharing pada hari ini. Dan tentunya kamu juga bisa pantengin terus dakwah milenial bersama Ustadz Sutri, founder Majelis Kaul Indonesia. Dalam dakwah milenial ini yang akan menemani setiap kamu menunggu buka puasa Sobat Ki. Saya Ngajeng Fatma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.